Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita sudah mulai lagi belajar jarak jauh atau dengan menggunakan metode daring. Nah, saya di sini di kelas 12 tahun ajaran sekarang akan mengajar kalian tentang mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk pertama-tama kita ulas dulu apa sih itu teknologi layanan jaringan. Kita ulas dari ini kan mata pelajaran yang sudah kelas 12 kelas 11 juga ada kan. Nah, jadi pertama-tama kita mulai tentang komunikasi data. Komunikasi data, kalian sering bilang komunikasi. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Kalian sering berbicara segala macam di kehidupan sehari-hari. Komunikasi itu apa sih gitu? Nah, pertama komunikasi itu adalah cara untuk menyampaikan pesan, berita, pendapat dalam segala macam bentuknya. Nah, ini pengertian komunikasi. Jadi ketika kalian menyampaikan suatu pesan, berita atau pendapat dalam segala macam bentuknya, itu bisa disebut sebagai komunikasi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang komunikasi. Selanjutnya itu tentang data. Data apa sih data? Kemarin kalian sudah belajar tentang ada data penduduk misalnya. Pebayuran berjumlah segini. Nah, jadi data itu apa? Nah, data itu adalah merupakan sebuah fakta tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, itu yang disebut data. Selain data ada lagi, yaitu tentang informasi. Ketika kita sudah dapat data, kita olah menjadi sebuah informasi. Nah, informasi sendiri itu apa? Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Ketika kalian sudah mempunyai sebuah data, ibaratnya contohnya kalian mempunyai data komputer yang rusak di SMK Negeri 1 Bayoran. Nah, kalian olah itu, kalian lalu olah akan menjadi sebuah informasi mengenai komputer yang rusak di SMK Negeri 1 Bayoran. Nah, itu yang disebut dengan informasi. Jadi informasi itu adalah pengolahan data yang dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini maupun akan datang. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah komunikasi data. Komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data adalah cara ataupun sistem yang digunakan untuk mengirim pesan melalui media transmisi. Nah, jadi kalian nanti mengirim pesan melalui media transmisi sistemnya gitu. Nah, tujuan dari komunikasi data adalah mengirim data dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa ada error. Nah, jadi ketika kalian mengirim data yang jumlahnya cukup banyak dan besar, tapi dalam waktu singkat dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa ada terjadinya error. Nah, itu komunikasi data, tujuan dari komunikasi data. Nah, setelah kita membahas pengertian komunikasi data tadi, kita mengambil sebuah kata kunci yang ibaratnya menjadi sebuah patokan kita terhadap pengertian komunikasi data. Yang pertama yaitu pesan yang dikirim melalui transmisi. Jadi komunikasi data itu adalah suatu pesan yang akan dikirim melalui sebuah transmisi. Nah, terus apa lagi nih kata kuncinya? Mengirim data yang besar. Nah, jadi di komunikasi data itu tujuannya bisa mengirim data dengan ukuran yang besar. Nah, terus apa lagi nih kata kuncinya? Waktu yang singkat. Nah, ketika kita mengirim pesan atau mengirim data melalui transmisi itu dengan waktu yang singkat. Gak perlu lama-lama. Misalnya kita mau ngirim pesan nih sekarang, harus sampai sekarang juga. Jangan kita ngirim pesan sekarang tapi nyampainya nanti itu 2 hari selanjutnya, 3 hari selanjutnya. Nah, jadi komunikasi data itu tujuannya itu waktu yang singkat. Terus apalagi ini kata kuncinya? Tanpa ada error. Nah, ketika kita mengirim pesan dengan waktu yang singkat itu tanpa ada terjadinya error. Ketika kita menyampaikan pesan A
ya nyampe yang ke diterimanya ya A, nggak mungkin nyampe yang diterimanya itu B. Nah, itu komunikasi data. Nah, macam-macam komunikasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang komunikasi suara. Nah, komunikasi suara itu contohnya seperti apa? Seperti telepon. Nah, itu contoh komunikasi suara. Telepon. Nah, saat kita berbicara atau percakapan, itu sebuah komunikasi suara. Lalu ada lagi komunikasi melalui teks. Itu bisa contohnya seperti koran, majalah, email, itu berupa teks komunikasinya. Lalu ada lagi komunikasi melalui video. Sekarang udah ada kan video call, teleconference sama video conference. Nah, kayak video conference itu nggak beda jauh kayak Zoom kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Kalau video call kan ada kalian sering di WhatsApp kayak gitu, sering video call. Nah, itu salah satu komunikasi. Terus ada lagi komunikasi gambar, yang biasa kita pakai yaitu Facsimile. Selanjutnya macam-macam komunikasi berdasarkan mengirim pesan. Nah, ketika kita mengirim pesan itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu simplex, yang kedua yaitu duplex. Nah, simplex itu adalah komunikasi satu arah, sementara duplex adalah komunikasi 2 arah. Nah, ini macam-macam komunikasi berdasarkan mengirim pesannya. Ada simplex, ada juga duplex. Nah, contoh komunikasi simplex yang tadi komunikasi satu arah nih, simplex. Contohnya pertama apa? Radio. Ketika kita mendengarkan radio, itu akan menjadi komunikasi satu arah. Karena apa? Yang berkomunikasi cuma radio doang. Radio menyampaikan sesuatu ke kita. Nah, itu satu arah. Lalu ada lagi televisi. Televisi juga salah satu komunikasi simplex. Nah, dia menyampaikan informasi satu arah. Ya udah, televisi aja yang ngomong. Masa iya kita mau ngomong sama televisi? Begitu. Ada lagi komunikasi satu arah yaitu web status. Web status memberikan sebuah informasi. Nah, dia itu salah satu komunikasi simplex. Selanjutnya komunikasi duplex. Nah, untuk komunikasi duplex dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hub duplex. Nah, untuk hub duplex adalah komunikasi 2 arah secara bergantian. Contohnya email. Nah, ketika kita menggunakan email, itu kita melakukan komunikasi 2 arah tapi secara bergantian. Kita mengirim email lalu ada balasannya. Lalu ada lagi komunikasi 2 arah secara bergantian yaitu walkie talkie. Tahu kan walkie talkie itu kayak yang pakai satpam tuh kan. Nah, kayak gitu. Ketika kita ngomong, yang di sana pasti diam. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan komunikasi, di sana lalu melakukan komunikasi lagi. Nah, itu komunikasi hub duplex. Lalu ada lagi komunikasi full duplex. Full duplex itu komunikasi 2 arah secara bersamaan. Contohnya apa? Telepon. Ketika kita menelepon kan kadang komunikasinya langsung bersamaan. Ini ngomong, nah bisa bersamaan. Terus ada lagi komunikasi contohnya yang full duplex yaitu VoIP. Nah, VoIP ini salah satu komunikasi full duplex. Begitu. Nah, elemen yang harus ada nih di sistem komunikasi. Yang pertama, elemennya yaitu pesan. Ketika kita ingin melakukan suatu komunikasi, yang pertama harus ada pesan dulu. Pesan adalah data yang akan dikirim dan diterima. Kalau misalnya kita nggak ada pesan atau data yang akan dikirim atau diterima, bagaimana kita melakukan komunikasi? Itu tidak ada. Nah, ada lagi yaitu pemancar atau tower nih, kalau biasa kita sebut mah. Jadi ketika kita mengirimkan pesan, pemancar ini berguna untuk mengubah pesan menjadi data yang sesuai sistem. Nah, ketika kita mengirim pesan, sama dia diubah tuh pesannya menjadi sebuah data yang sesuai sistem. Selanjutnya yaitu media transmisi. Nah, ketika kita si data itu diubah menjadi sebuah sistem,
Nah, yaitu transmisinya melalui apa? Melalui kabel atau nirkabel disalurkan tuh kan. Nah, ketika sudah melalui media transmisi, diterimalah oleh seorang penerima. Nah, dari penerima ini diterjemahkan data yang diterima, kemudian diubah ke bentuk pesan, kayak gitu. Lalu ada lagi protokol atau seperangkat aturan atau prosedur yang disepakati untuk pengiriman data. Nah, itu sebuah elemen-elemen sistem komunikasi dari mulai pesan, pemancar, terus media transmisi, penerima, dan protokol. Ini elemen-elemen sistem komunikasi. Nah, ketika tadi kita sudah bahas semuanya, tugas untuk kalian yaitu tolong cari nih apa aja kendala pada transmisi data. Pasti kan ketika kita melakukan komunikasi pasti ada kendalanya. Apa aja tuh kendala pada transmisi data? Yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam komunikasi data? Nah, ketika kita melakukan komunikasi data, apa aja yang harus diperhatikan? Nah, itu tolong kalian cari, nanti akan saya berikan formnya. Begitu. Nah, mungkin segitu saja materi dan tugas dari saya untuk pembelajaran online pertama atau pembelajaran daring pertama kita. Semoga bisa dipahami, mudah dimengerti. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan ke kolom komentar atau bisa kontak pribadi ke nomor yang sudah saya terakan. Dan nanti bisa kontak saya kalau saya tidak dimengerti untuk ditanyakan segala macam. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.